Sebelum saya lanjut tutorial ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Oke, di dalam CRUD itu sendiri itu adalah sebuah singkatan di mana di sini C-nya itu adalah create, artinya di sini transaksi di dalam SQL itu kita bisa melakukan penambahan data record gitu ya, meng-create data record atau data yang baru gitu ya. Lalu ada read, di mana read ini artinya dia membaca dari data yang sudah ada, bisa dalam bentuk pencarian detail ataupun bisa berdasarkan filtering gitu, kondisi-kondisi tertentu. Lalu ada fungsi update. U ini adalah update, di mana SQL juga bisa mengupdate data yang sudah eksis gitu ya, atau merubah kondisi data yang sudah eksis. Lalu ada delete, artinya pasti menghapus data record yang sudah eksis gitu ya. Jadi CRUD ini singkatan dari create, read, update, dan delete. Di mana ini adalah proses yang akan sering kita temukan pada saat kita menemukan sebuah aplikasi gitu ya. Atau membuat sebuah aplikasi, ini proses ini yang akan kita lakukan. Cuman mungkin kondisi-kondisinya itu akan berbeda gitu ya. Lalu bagaimana mengimplementasikan CRUD? Di dalam SQL itu ada namanya bahasa query, di mana query itu adalah bahasa sintaks yang akan digunakan untuk memerintahkan ataupun dipakai untuk menampilkan, mengubah, ataupun mengedit dan menghapus data di dalam database. Itu istilah tadi ya, CRUD ya. Jadi fungsi CRUD ini akan kita implementasikan dengan menggunakan bahasa query. Nah, bagaimana mengimplementasikan itu di dalam bahasa query? Ada beberapa format query yang harus kita perhatikan pada saat kita melaksanakan CRUD itu sendiri. Yang pertama, create. Create biasanya akan menggunakan fungsi query yaitu insert into, lalu nama table, lalu di sini kita bisa masukkan kolomnya, misalkan kita sebutkan kolom 1, 2, dan 3. Values itu adalah isi dari yang mau kita input data terbarunya, yaitu value 1, value 2, value 3. Nah, ini kondisinya kalau seperti ini, kita tidak perlu melihat data seberapa besar data di dalam data tabelnya. Contoh kasus seperti ini. Misalkan kalian punya data mahasiswa itu bisa jadi datanya lebih dari 20 data gitu ya. Tapi untuk pertama kali pendaftaran itu biasanya hanya nggak semua data yang akan terisi. Misal yang terisi yang diwajib diisi itu hanya nama, lalu alamat dan kontak misalkan gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa memanfaatkan format create model seperti ini ya. Jadi kita buatkan tabelnya, nama tabelnya kita sebutkan tabel 1 nama, kolom 1 nama, kolom 2-nya adalah misalkan alamat, kolom 3-nya adalah tadi kontak gitu ya. Nah, baru kita masukkan values-nya itu mengikuti. Jadi namanya misalkan Budi, lalu value yang kedua berarti tadi alamat gitu ya, misalkan Tangerang. Lalu value ketiga kita isi dengan kontaknya, misalkan 333 misalkan gitu ya. Nah, format ini sangat cocok dengan kondisi seperti itu. Jadi menemukan sebuah data table yang banyak isinya, tapi kita ngisinya nggak perlu semuanya gitu ya, hanya secukupnya saja. Misalkan hanya 3 saja yang dibutuhkan, maka di sini hanya disebutkan 3 gitu ya. Dan isi value-nya akan mengikuti urutan dari kolomnya tersebut gitu ya. Nah, ini format yang pertama untuk yang satu. Lalu atau kita bisa menggunakan format yang kedua, yaitu kita hilangkan data kolomnya ini, jadi langsung values-nya saja. Nah, kalau konsep seperti ini, itu artinya kalian langsung memasukkan data tanpa menyebutkan kolomnya, ya kan? Misalkan kalau tadi data table-nya itu adalah data mahasiswa, dengan jumlah data ada 20, maka kalian harus menginput data kalau langsung sekaligus 20-20-nya. Walaupun yang kalian isi cuma 3. Yang sisanya nggak kena diapain Pak? Sisanya ya kita bikin parameternya tapi datanya kosong gitu ya, atau kita isi nol gitu.
Nah, itu ini kekurangannya kalau kita menggunakan data values. Tapi kondisinya akan berbeda kalau misalkan contoh misalkan kita punya data kemarin data komentar. Data komentar itu isinya cuman nama, lalu email, lalu komentarnya cuma 3 gitu ya. Maka itu lebih cocok untuk kalau kita menggunakan konsep seperti ini values, lalu masukkan namanya, emailnya, dan kontaknya sekaligus tanpa harus masukkan data kolomnya. Karena kita tahu parameternya pertama cuma 3. 3 atau 4 lah tambah ID misalkan gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan itu. Parameternya berarti 4. Satunya ID dikosongin karena mungkin dia adalah apa namanya? Primary key gitu ya atau unique ID-nya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk yang values ini tanpa ada kolom itu wajib diisi sesuai dengan jumlah kolom yang ada dalam data table-nya dan urutannya pun harus sesuai. Nah, itu untuk format kedua. Untuk format satu atau format kedua yang kalian gunakan yang mana, itu tergantung dari kondisinya. Kalau tadi kondisinya menemukan data yang panjang, banyak, tapi isinya cuma diisi cuma sedikit, ya kita pakai yang satu cocok. Tapi kalau emang data table itu sedikit isinya, kita mau isi semua, kita gunakan yang kedua. Lalu ada multiple values. Di multiple values ini adalah kita ada kemungkinan bisa menginput data sekaligus banyak. Jadi values lalu kita masukkan value 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Lalu kita batasin dengan koma, lalu kita isi lagi dengan buka kurungnya, isi sama dengan format yang sama, value 1, 2, dan 3, koma lagi, isi lagi 1 dan 3, dan seterusnya gitu ya. Sampai jumlah values-nya itu tak terbatas. Jadi ada banyak data pun nggak ada masalah gitu ya, sekaligus. Cuman tentu prosesnya akan lebih lama, semakin banyak, semakin lama. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsi multiple values ini banyak digunakan kalau kalian bikin aplikasi yang sifatnya itu bisa diinput mungkin sekaligus gitu ya. Contoh misalkan data absensi. Data absensi itu biasanya kalau bikin aplikasi absensi itu kalau kita klik satu-satu orangnya itu kan agak susah gitu, agak repot gitu ya. Satu, misalkan Budi masuk Kak, masuk, klik, masuk, simpan. Lalu Anto masuk, klik, simpan. Itu kan agak lama gitu ya. Nah, kalau biasanya di dalam aplikasi absensi itu biasanya dalam satu halaman itu sekaligus. Jadi tampil duluan, tinggal kita centang-centang. Dia absen, absen, absen gitu ya. Atau masuk, 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 absen gitu ya. Jadi sekaligus dalam satu page itu akan diproses nanti juga bersamaan gitu ya. Jadi satu halaman isinya semua data mahasiswa, contoh misalkan gitu ya. Lalu tinggal kita centang-centang-centang, nanti tinggal kita simpan sekaligus kalau udah selesai. Nah, itu contoh kalau kita mau menggunakan multi values. Nah, itu cocok banget tuh kalau pakai multi values. Jadi tinggal kita masukkan di sini values-nya nama, lalu absennya statusnya apa? Apakah alpha ataupun izin ataupun masuk misalkan gitu ya. Nah, itu aja. Jadi nanti koma lagi, namanya lagi, siapa lagi gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu untuk multiple values. Artinya fungsinya adalah untuk memasukkan data sekaligus banyak gitu ya. Nah, ada fungsi yang lainnya yaitu last ID. Apa ini last ID? Last ID ini adalah fungsi di mana kita bisa mendapatkan ID terakhir pada saat kita membuat data terbaru. Contoh misalkan kalau kalian bikin data tadi data untuk registrasi pendaftaran mahasiswa misalkan gitu ya. Nah, prosesnya itu bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Yang pertama adalah registrasi profil, masukkan data profil. Yang kedua adalah upload data pendukung, misalkan gitu. Nah, proses itu kan butuh relasi, hubungan. Jadi pada saat proses pertama dilakukan, dia langsung harus menemukan ID terakhir pada yang kita buat gitu. Misalkan data profil kita isi, simpan. Nah, data profil itu kan kita butuhkan ID last ID-nya. Kita ambil last ID-nya dengan menggunakan insert ID, modul insert ID, lalu nanti kita masukkan ke dalam variabel misalkan namanya last ID. Nah, nanti last ID ini akan digunakan untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu ke tahapan misalkan upload data pendukung, misalkan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak fungsi yang akan kita gunakan di last ID ini. Tergantung kebutuhannya nanti seperti apa. Tapi intinya last ID ini adalah data terakhir yang bisa kita dapat pada saat proses penambahan data terbaru.
Jadi kita pada saat kita query data insert-nya, secara otomatis kita ambil dia akan mengembalikan data itu dalam bentuk last ID. Last ID-nya dapat dari mana? Yaitu primary key dari table yang dia maksud. Jadi kalau kita punya data table komentar, ya berarti ID komentar yang akan dijadikan last ID-nya. Lalu ada multiple record, ini sebenarnya fungsinya sama kayak tadi, cuman kalau tadi itu kita tambahkan dari sisi syntax query-nya, nah kalau ini adalah fungsi method yang sudah disediakan oleh SQL yang namanya adalah multi query, jadi dia bisa mengquerykan, memproses data query itu secara sekaligus bersamaan. Jadi di sini dalam kasus ini adalah insert, jadi dia bisa melakukan insert sekaligus secara bersamaan. Nah, nanti diproses secara bersamaan, kalau sukses dia akan menghasilkan true gitu ya. Tapi dengan asumsi ini semua parameternya sama gitu ya, insert, 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 insert gitu ya. Jadi fungsinya sama semua. Lalu ada fungsi lainnya, yaitu ada fungsi read. Nah, fungsi read ini digunakan untuk untuk membaca data yang sudah eksis atau mencari data yang sudah eksis. Ada banyak sekali ya konsep read. Yang pertama, read dengan menentukan kolom-kolom tertentu saja yang mau kita ambil. Contoh di sini select column name from table name gitu ya. Jadi contoh misalkan kita punya data mahasiswa tadi ada datanya 20, tapi kita cuma butuh 3 doang tadi, nama, alamat, sama kontak. Maka kita tidak perlu manggil semua datanya, karena kalau misalkan 20-20-nya kan jadi memberatkan. Artinya dari sisi memori juga jadi besar gitu ya. Biar agak cepat prosesnya, ya kita ambil yang seperlunya aja, yaitu nama, kontak, dan alamat misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan kebutuhannya banyak, maka atau semuanya kita butuhkan, kita bisa menggunakan konsep yang kedua, yaitu menggunakan tanda bintang. Select bintang from table name itu artinya kita akan mengambil semua data yang ada di dalam table tersebut gitu ya. Contoh misalkan kalau saya pakai table ini untuk komentar itu nggak ada masalah karena tabelnya cuma sedikit dan kita butuh semua data itu gitu ya. Jadi kita gunakan aja langsung bintang from table name. Lalu untuk read juga ada menggunakan kondisi-kondisi tertentu. Misalkan saya mau menggunakan kondisi untuk kondisikan melakukan filtering ataupun pencarian data. Contoh misalkan saya pengen melakukan pencarian data mahasiswa dengan dengan umur itu di antara 20 sampai 30 misalkan gitu ya. Maka di sini bisa menggunakan kondisi di mana kondisi itu diawali dengan fungsi where, lalu column name-nya, biasanya kalau umur berarti age misalkan gitu ya. Operator ini bisa lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lalu isinya ini adalah yang kita inginkan. Nah, kalau tadi kasusnya misalkan lebih antara 20 sampai 30 berarti kita membutuhkan sebuah kondisi antara gitu ya atau range gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan operator pembanding yaitu dengan menggunakan and ataupun or. Saya contohkan aja deh. Jadi misalkan saya pengen bikin pencarian query itu dengan menggunakan tadi operator or misalkan gitu ya. Saya bisa nulisnya seperti ini, select bintang from table MHS atau mahasiswa, where, di mana kondisinya adalah, misal tadi saya mau mencari yang umurnya 20-30. Kita bisa menggunakan age sama dengan, atau lebih besar sama dengan 20. Nah, kita bisa menggunakan operator pembanding antara and ataupun or misalnya ya. Kalau misalkan kondisinya seperti ini, kita bisa menggunakan kondisi and. Ya, jangan or, karena kalau or nanti hitungannya itu kalau kita masukin 15 itu juga akan ketarik gitu ya. Age sama dengan lebih kecil sama dengan 30 misalnya gitu ya. Nah, ini ya.
Jadi dengan kondisi ini kita bisa membandingkan kalau ini dia adalah umurnya 21, maka dia akan ketarik. Tapi kalau misalkan umurnya 19, dia tidak akan ketarik gitu ya. Karena di sini menggunakan fungsi AND. Kalau menggunakan OR, dia akan ketarik juga 19 gitu ya. Karena dia lebih kecil dari 30. Oke, saya contohkan seperti ini. Ini salah satu contoh kita menggunakan kondisi. Jadi kondisi-kondisi ini yang akan disebut sebagai manipulasi data gitu ya. Jadi data ini kita manipulasi sehingga kita menemukan data yang kita cari. Lalu kondisi CRUD lainnya adalah update. Update ini digunakan untuk mengupdate data yang sudah eksis gitu ya. Data yang sudah eksis kita update dengan cara update set kolomnya mau kita update. Kalau ada 2 kita tambahkan koma di sini, ada apa lagi gitu dan seterusnya. Dengan kondisi juga sama. Nah, kondisi ini harus spesifik. Misalkan kita bisa menggunakan unique ID yang ada di dalam data table. Misalkan ID komentar atau ID mahasiswa gitu ya. Jadi unique ID-nya kita masukkan. Nah, kalau ada kondisi lebih dari satu, baru kita bisa menggunakan fungsi OR gitu ya di dalam kondisi where-nya. Lalu ada fungsi delete juga sama. Di sini ada kondisi di mana kita spesifik mana yang data yang mau kita hapus. Nah, kalau misalkan data yang kita hapus mau lebih dari satu, kita bisa menggunakan fungsi AND gitu ya. Jangan fungsi OR. Jadi kalau fungsi OR, fungsi OR ya, jangan fungsi AND ya, terbalik. Kalau fungsi AND nanti malah nggak ada yang ketemu gitu, karena fungsinya harus true-true gitu ya. Sedangkan kalau ini, misalkan kita sebagai ID-nya, kita harus menggunakan fungsi OR. Nah, nanti cara mengimplementasinya gimana sih? Yang pertama tentu kita harus koneksiin dulu ke dalam database-nya. Dengan menggunakan connect, kemarin ada fungsi connect di dalam database MySQLi gitu ya, kita bisa menggunakan object oriented ataupun procedural. Contoh di sini adalah dengan menggunakan MySQL, new MySQL berarti object oriented di sini. Tinggal kita ikutin aja, ini kalian tinggal ikutin, nanti localhost ini adalah nama DB servernya, host servernya, lalu di sini untuk username, dan ini untuk password, dan ini nama database-nya. Kalau misalkan mau melakukan pengecekan, kita bisa menggunakan format seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau dianggap ini sudah sukses, artinya koneksinya sudah berhasil, kalian bisa melakukan query. Nah, di sini ada fungsi query, di mana fungsi query ini akan memproses sintak yang kita perintahkan ya, di dalam sintak query tadi. Nah, sintak query itu yang tadi kita bahas tadi itu adanya di mana sih? Sintak query yang tadi kita bahas itu mau insert, update, ataupun delete, dan read, itu adanya kita taruh di sini gitu ya. Kita taruh misalkan adanya di sini. Nah, kita bisa naruh ini langsung di dalam query-nya dalam bentuk string, atau kita pisahkan aja dulu dalam bentuk variabel. Jadi kita tampung ke dalam variabel, nanti variabelnya kita implementasikan di dalam query-nya. Seperti itu. Nah, con ini apa? Con ini adalah objek yang kita buat sebelumnya, yaitu tadi ya, di dalam kita create connection, kita masukkan con. Nah, nanti con ini yang akan jadi objek yang akan kita gunakan untuk menjalankan perintah-perintah query dan perintah-perintah lainnya. Nah, seperti ini, con kita masukkan sebagai query berarti dijalankan query-nya dari SQL. SQL ini berarti ini ya, select bintang from table mahasiswa. Maka dia akan jalankan, kalau dia berhasil, maka dia akan menghasilkan nilai true. Kalau true berarti dianggapnya sukses. Nah, tinggal nanti proses selanjutnya, kita bisa mengambil datanya dengan menggunakan fetch all, di mana fetch all ini fungsinya untuk menarik data yang sudah sukses tadi yang kita query-kan, karena sifatnya itu select ya. Kalau sifatnya select, kita bisa ambil datanya gitu ya. Kalau ketemu berarti kita ambil datanya, lalu kita tampung ke dalam data. Nah, kalau ini sukses, maka dia akan menghasilkan sebuah data kalau dalam bentuk query asosiatif gitu ya, karena kita mintanya asosiatif gitu ya. Nah, kalau itu udah sukses, berarti nanti tinggal kita implementasikan seperti yang sebelumnya. Oke, di sini yang perlu diperhatikan maupun nanti edit, insert, edit, ataupun delete,
itu semua melakukannya di SQL yang sama gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan di sini perubahannya yang disebut dengan manipulasi datanya semua ada di sini, manipulasi data query-nya. Nah, nanti tinggal sisanya adalah proses yang sama gitu ya. Jadi query kita implementasikan dengan menggunakan query. Nah, nanti ke depannya kita akan buatkan aplikasi blog sederhana seperti ini. Jadi isinya adalah kolom tabel berita. Di situ ada fungsi-fungsi untuk add, edit, sama delete, dan menampilkan data indexingnya dan data detailnya gitu ya. Nah, nanti dia terkoneksi dengan database. Untuk database sendiri kurang lebih nanti seperti ini. Jadi ada strukturnya itu ada ID berita, judul, sinopsis, konten, create, date, dan aktif. Nah, ini aja dulu. Nanti kalau mau dikembangkan bisa gampang, itu bisa belakangan. Tapi untuk saat ini kita butuhnya yang paling sederhana dulu, judul, sinopsis, konten, create, date, dan aktif. Di mana kita bisa isi duluan datanya untuk mencoba untuk menampilkan dulu datanya. Dengan menggunakan tadi select bintang from. Seperti itu. Konsepnya nanti ini akan jadi ini juga tugas juga, jadi kalian nanti bisa dicoba aja di rumah ya. Nah, untuk implementasinya mungkin waktunya tidak cukup untuk sekarang. Mungkin nanti saya upload juga di YouTube seperti biasa, jadi biar kalian bisa pelajari juga gitu ya, apa namanya, coba di rumah. Nah, untuk saat ini kita akan coba mengimplementasi prosesnya aja dulu, query-nya kurang lebih bagaimana mengimplementasikannya. Yang pertama itu kita butuh koneksi ke database-nya. Kita nanti buatkan saja, kita cari aja kemarin menggunakan MySQLi gitu ya. MySQLi. Nah, di sini kan ada fitur-fitur untuk connect. Nah, di sini connect. Kita gunakan aja connect yang di sini. Tapi kemarin kan kita udah mencoba yang procedural. Sekarang kita coba yang object oriented seperti ini. Ini kelas apa sih? Kelas C ya. Bikin folder baru lagi aja deh. Latihan 3. Nah, kita buatkan dulu koneksinya. Koneksi.php. Seperti ini. Nah, ini localhost-nya. Parameternya sama ya, cuman bedanya dia pakai new. Kalau kemarin kan connect gitu ya, MySQL _ connect. Kalau sekarang langsung new MySQL, nanti buat sebuah objek namanya MySQLi gitu ya. Atau ini kita bisa ubah sesuai yang tadi, misalkan namanya con, juga bisa connect gitu ya, atau con. Nanti ini kita ubah aja di connect, con gitu ya. Bisa. Nah, ini localhost, ini adalah host servernya. Ini untuk usernya adalah root biasanya standarnya ya. Ini kosongin, DB name-nya itu ngikutin dari nama database yang kita buat, yaitu di sini namanya adalah data table berita. DB name-nya DB block ya, DB block. DB block. Lalu kita coba dulu, kalau berhasil tolong tampilkan echo success to connect. Oke. Sekarang kita coba dulu. Seperti biasa, kita harus banyak mencoba localhost. Latihan B1, latihan 3 ya. Koneksi.php. Oh, latihan 3 B1. Koneksi.php latihan. Oh, C1, sorry, koneksi B1. Sukses to connect. Oke, kita anggap ini sudah sukses. Selanjutnya kita buatkan yang baru aja gitu. Atau kita coba di sini aja sekaligus. Jadi kalau sukses, ini kan tadi udah sukses ya. Sekarang kita komen aja. Kalau sukses berarti kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu kita mau menampilkan datanya. Kita bisa menggunakan fetch ya. Kita cari fetch kemarin, fetch all.
Kita ambil contohnya misalkan ini, kita bisa gunakan ini ya. Nah, seperti ini. Ini untuk menampilkan tadi read ya, data read. Menggunakan select bintang. Misalkan kita mau ambil latihan, table berita ya. Table berita dapat dari mana sih? Table berita itu kita ambil dari sini ya. Sini ada table berita. Oke, sudah simple seperti ini aja dulu. Kalau sukses, ini harusnya tidak seperti ini ya, harusnya begini. Oh ya, ini ingat ya, kita menggunakan con, berarti di sini kita ganti jadi con. SQL ini penampung data query-nya, lalu nanti diimplementasikan di dalam query seperti ini, con, lalu akan dimasukkan ke dalam result. Nah, result ini kita cek dulu apakah dia sudah, kalau kita mau cek kita bisa menggunakan if tadi ya. Kalau kita anggap sudah sukses, nanti kita masukkan ke dalam data, kita tampilkan ke dalam fetch array gitu ya. Jadi cara ceknya adalah kita bisa cari di sini menggunakan if gitu ya, result. Kalau sukses berarti kita tampilkan sukses, ditampilkan, misalkan gitu ya. Kita coba jalankan dulu. Oke, sukses ditampilkan. Berarti ini udah masuk datanya ke dalam data result. Tinggal kita mau nampilkannya dengan menggunakan fetch all. Jadi kita tampilkan dalam fetch all, di mana fetch all result ini karena objek bentuknya seperti ini ya. Result, lalu fetch all, para metodenya. Nah, nanti kita masukkan, kita tampung ke dalam data, misalkan gitu ya. Selanjutnya data ini bisa kita coba tampilkan dengan menggunakan format biasa, print r $data, misalkan gitu ya. Nah, datanya sudah ketarik gitu ya. Kalau kalian mau menambahkan data baru, itu nanti tinggal kita query-nya kita ubah jadi insert gitu ya. Caranya gimana? Ini kan untuk create gitu ya. Kalau misalkan mau menambah, berarti kita gunakan fungsi insert gitu ya. Insert. Ini contoh untuk create ya. Create kita gunakan berarti ini query-nya ini kita ubah jadi ini saya komen dulu. Ini jadi create formatnya tadi. Kita lihat dulu. Format untuk create. Ini ya, insert into nama table, kolomnya, values-nya kita masukkan sekaligus. Oke, berarti di sini yang kita ubah di sini harusnya jadi biar gampang gini ya, insert into nama table berarti table table berita ya, table berita. Lalu apa lagi? Kita mau mau pakai kolom berarti kita masukkan kolomnya di sini ada apa? Nah, kolom berita itu ada apa sih? Oh ini ya, ada judul, ada sinopsis, ada konten. Misalkan kita ambil ini aja ya, judul, sinopsis, dan konten. Berarti di sini kita masukkan judul, sinopsis, dan konten, gitu ya. Baru values-nya adalah ini juga bisa seperti ini sih kalau mau ada warnanya, gitu ya. Values-nya baru kita isi pakai S ya, values-nya itu pakai S. Judulnya tadi yang sudah ada apa sih yang sudah ada itu judul berita 3, 2, dan 1. Sekarang kita bikin judul berita 4 gitu ya. Judul berita 4, koma, sinopsis ya. Sinopsis 4,
lalu koma lagi, konten 4. Nah, ini mengikuti jalurnya parameter ini, urutannya ngikutin yang ada di kolom ini ya. Baru kita masukkan values yang sama. Oke, seperti itu. Jadi kita udah buatkan, harusnya nanti kita coba lagi, kita jalankan. Tapi ini kayaknya fetch ini udah nggak perlu karena ini data ini tidak ada yang kita ambil gitu ya. Kita justru memasukkan data baru, berarti ini kita komen aja. Kita cukup mengecek sukses untuk disimpan misalnya gitu ya. Kalau yang lainnya berarti echo gagal proses misalkan gitu ya. Kita coba jalankan. Sukses untuk disimpan. Sekarang kita cek lagi datanya yang di di sini. Kita cek data table. Nah, ini udah ada ya sinopsis. Wah, kebalik kita nih. Jadi sinopsisnya duluan tadi situnya. Kita cek di sini ada yang salah. Harusnya di sini judul dulu. Betul ya. Ini sinopsisnya. Oh iya betul, ini sinopsis. Karena urutan di sini ya, ini sinopsis, ini judul, ini konten. Oke, betul. Berarti kita udah proses untuk insert sudah berhasil. Nah, untuk proses-proses lainnya silakan nanti dicoba di rumah untuk update ini ya. Untuk update sama delete gitu ya. Untuk insert tadi sudah sukses. Oh ya, tadi ada. Oh ya, betul ya. Jadi untuk insert tadi udah. Tinggal kalian nanti coba untuk update dan delete-nya. Di sini sih untuk update dan delete, nanti tinggal ikutin aja yang ada di sini ya. Dan formatnya ini berarti ya kita butuh update, set, nanti baru where kondisinya apa gitu ya. Kalau untuk delete juga sama. Nah, mungkin kita coba sedikit deh. Berarti kita ambil aja ini, kita coba nanti tinggal ini caranya, ini kita komen aja, lalu kita coba lagi SQL yang baru, sama dengan, nah kayak gini ya. Jadi kondisinya kita samakan, berarti ini tabelnya ganti jadi table berita, gitu ya. Setnya yang mau kita ubah, misalkan tadi judul 4 judul itu kita mau ubah jadi judul berita 4 XXX. Jadi kita mau ubah yang di sini ya. Judul berita 4 ini saya mau tambahkan XXX gitu ya. Ini kita hilangkan. Nah, kondisinya kita bisa gunakan ID yang ada di sini gitu ya. ID berita namanya. Berarti ID berita, where ID berita sama dengan 4 gitu ya. Nah, kondisi sudah siap sepertinya ini. Jangan lupa titik koma. Jadi table berita set judul sama dengan judul berita 4XXS di mana ID-nya adalah ber-ID berita 4. Kalau sukses berarti ini sukses untuk edit gitu ya. Sukses edit. Sekarang kita cek hasilnya. Kita lihat sekarang hasilnya di sini judul berita 4XXX, artinya kita sudah berhasil mengubah data berita gitu ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Nanti ke depannya kita akan lanjutkan ke materi kita selanjutnya, yaitu kita akan coba jalankan aplikasi blog sederhana dengan menggunakan metode CRUD yang tadi kita sudah bahas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.